senang sekali pertemuan TV kini kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi-informasi penting mengenai pertemuan mata kuliah, teknik reportase, dan investigasi berita pada pertemuan keempat. Bersama saya Majum dengan NIM 23313300024 akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Inilah pertemuan TV pada pertemuan keempat selengkapnya untuk Anda. Baik, pemirsa di rumah, saya di sini akan memaparkan sedikit berita mengenai pertemuan keempat di mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Yang mana pertama-tama kita itu praktek terlebih dahulu, yang dimana prakteknya itu yaitu praktek teknik reportase. Mengapa begitu? Karena ini menjadi sebuah hal untuk kita menjadi seorang reportase, harus menjadi seorang reporter ke depannya. Jadi kita juga harus tahu tentang reportase dan teknik reportase tersebut. Nah, kemudian langsung yang namanya presentasi bagian pertama, yaitu kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini membahas mengenai tema tentang menjadi reporter yang handal dan profesional untuk meningkatkan kualitas reportase. Nah, tentunya teman-teman di rumah ini pasti yang namanya ingin tahu tentang hal dalam menjadi reporter yang handal itu seperti apa. Terus kemudian profesional untuk meningkatkan kualitas reportase itu seperti apa. Nah, sekilas akan saya jelaskan dalam berita di pertemuan keempat kali ini di pertemuan TV. Nah, baik, sekilas kita akan mengulas tentang apa sih reportase dan apa syarat reportase tersebut. Nah, menurut Hakim pada 2021, reportase merupakan aktivitas jurnalistik berupa pengumpulan data dan penyampaian berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan riset. Dan menurut Yunardi dan dalam Anwar dan kawan-kawan pada 2021, reportase merupakan kajian atau meliput langsung peristiwa di lapangan. Nah, mengapa begitu? Karena meliput peristiwa di lapangan di mana wartawan ini ditempatkan di tempat kejadian. Contohnya lokasi kejadian kebakaran, kemudian lokasi balap liar dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu hal dalam pengumpulan data, lalu menyajikannya dalam bentuk berita kepada halayak publik. Nah, kemudian sebagai inti jurnalisme yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menghadirkan konteks dan penjelasan agar rakyat ini memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dalam reportase tersebut. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat reportase. Nah, perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat dalam reportase ini harus ada yang namanya faktualitas dan akurasi. Nah, kemudian yang kedua ada komprehensif atau lengkap. Kemudian yang ketiga juga ada keterampilan observasi dan wawancara. Nah, dan selanjutnya ada juga etika dalam jurnalistik. Nah, yang kelima ada kejelasan penyampaian. Yang keenam ada aktual atau tepat waktu. Nah, pemirsa di rumah, yang ketujuh juga ada yang namanya kemampuan riset. Nah, kemudian kita juga harus yang namanya mengetahui apa sih itu reporter. Nah, menurut Dedi Iskandar Muda dalam Al-Ghifari pada 2020 lalu, reporter adalah seorang yang bertugas aktif dalam mengumpulkan data untuk berita dari berbagai narasumber dan berbentuk laporan dan disusun dalam bentuk laporan, bahkan menyiarkan melalui media. Sedangkan dari Santoso dan Ramadan pada 2022, reporter merupakan suatu hal yang memburu dan meliput berita hingga merangkainya menjadi hal yang menarik untuk dibaca atau didengar oleh publik. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa ujung tombak jurnalisme yang tidak mencatat peristiwa tetapi juga mengolah fakta dan menjadi berita yang jelas dan menarik. Nah, kemudian ada juga apa sih keterampilan yang harus dimiliki seorang reporter? Yang pertama diantaranya keterampilan dalam observasi, kemudian keterampilan dalam wawancara, kemudian keterampilan dalam menulis berita, kemudian juga ada keterampilan dalam berkomunikasi dan lain sebagainya.
Nah, kemudian juga bagaimana seseorang seharusnya berperilaku sebagai reporter. Nah, pastinya pemirsa di rumah ingin sekali menjadi seorang reporter. Mengapa begitu? Karena keterampilan seorang reporter yang pertama itu kita sering tahu profesionalisme. Harus profesional, seorang reporter itu harus bijak dalam mengambil keputusan, harus mencerna dalam mengambil hal-hal yang dilontarkan oleh narasumber. Kemudian sikap etis terhadap narasumber juga itu sangat berpengaruh bagi seorang reporter. Nah, dan yang ketiga itu ada netral dan tidak memihak, antara lainnya dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih tantangan seorang reporter? Nah, tentunya dalam kita sebagai seorang reporter ada saja tantangannya. Yang dimana pertama itu adanya sering ada kekerasan, kemudian kesejahteraan, kemudian ada juga penguasaan teknologi, kemudian ada tekanan etis dan independensi. Nah, kemudian yang terakhir ada juga bagaimana sih cara untuk menjadi seorang reporter. Nah, menjadi seorang reporter handal tentunya dan profesional, kita harus yang namanya giat menjadi reporter yang handal dan profesional, melatih keterampilan dalam berbicara, kemudian keterampilan dalam menulis, kemudian keterampilan dalam berpikir kritis, kemudian banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan reporter dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu hal atau ladang pertama untuk kita sebagai menjadi seorang reporter. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya kabarkan dalam pertemuan keempat di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di Pertemuan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.